dulu kalau nggak salah Bapak itu pernah menginisiasi untuk budidaya kopi luwak. Ya, Nah, coba ceritain Pak ke teman-teman. Apa sih spesialnya kopi luwak? Dalam tanda kutip kan itu kopi kotoran ya. Cuma kok harganya mahal, terus kemudian Bapak akhirnya menginisiasi, oh ini dibudidayain aja nih, gitu. ya, Gimana Pak? ya. Jadi sekitar tahun berapa ya itu ya? Tahun 2005 Di Kayu Mas. lah ya, 2005, 2006 itu saya dipromosikan menjadi manajer kebun kayu mas. Ya, kebun ini kecil, produksinya itu hanya sekitar 300 ton. Sedangkan saya tadinya wakil manajer kebun itu di Kaca Japit itu produksinya sekitar 1.500. Sudah biasa itu kalau seorang manajer kebun awal itu ya ditaruh di kebun-kebun yang kecil itu. Kemudian saya googling, kok ada keluar ini ya dari penggemar-penggemar kopi luwak itu bahwa kopi luwak yang ada sekarang ini itu tidak asli lagi, tidak seperti zaman dulu lagi rasanya, sehingga ada penggemar kopi luwak, dan kopi luwak itu memang kopi yang sudah ada sejak zaman dulu. Ada penggemarnya sendiri karena rasanya luar biasa, tetapi ada juga yang nggak seneng karena dia diproduksi dari fesisnya luwak. Nah, akhirnya saya mencoba menjawab tantangan itu dengan cara melakukan percobaan pada waktu itu dengan memagari ya sekitar 40 pohon tanaman kopi itu saya pagari, kemudian kita cari luwak, kita masukkan luwak di situ. Akhirnya luwak itu mau makan. Dan kotorannya ada di situ, dan persis kotoran luwak yang ada di dalam kerangkeng itu seperti kotoran yang ada di hutan-hutan itu tadi. Ya. Nah, dari situ saya isi 2, 3, 5, sampai 10. Kok ya baik ini. Nah, sehingga saya awalnya itu hanya mau produksi sekitar 250 ton, 250 kilo pada waktu itu. 250 kilo. Saya Kopi luwak. kopi luwak. Oke. Nah, kemudian dalam suatu kesempatan dan kita secara rutin ya, kita itu ada ketemu antara pembeli besar dan produsen besar di inisiasi oleh Pusnik pada waktu itu. Datang juga Mr. Fugger pada waktu itu. Siapa sih? Chef Burger itu. Mr. Fugger itu salah satu ahli kopi yang ada di Amerika, datang. Oke. Dan saya pada saat itu membawa contoh kopi luwak dan markoke. Kopi luwak dan Markoke. Nah, ini dia. Nah, kemudian di situ kan dites. Pada saat dilakukan tes, kopi kayu mas yang luwak dan markoke itu disendirikan, saudara. Kenapa kok disendirikan? Ya karena termasuk kopi yang tidak umum rasanya, sangat enak, excellent lah gitu. Bagi dia. Bagi dia dan orang-orang sekitar yang ikut di situ. Saya ditanya pada waktu itu, ayo mas, Pak Arif, siap. Ini kopi apa? Saya bilang, ini kopi luwak. Loh, kopi luwak? Ini apa? Markoke. Ya sudah, kalau memang ini kopi luwak dan markoke memang tidak disamakan dengan kopi Arabica yang konvensional. Dan harganya memang beda, rasanya beda. Bukan tandingannya gitu loh, bukan tandingannya. Nah, dari situ saya kemudian 2 minggu kemudian diteleponlah sama yang punya kapal api, Pak Sutomo pada waktu itu. Kemudian beliau datang ke Pusijana ikut. Pak Arif, saya kok tertarik kopi luwak, bisa saya minta contoh? Oh bisa Pak, saya kasih contoh. Kemudian 2 minggu lagi, kemudian saya ditelepon, saya nggak beli Pak Anit. Oh iya Pak, kalau beli hubungi direksi kami di Jalan Raja Wali. Loh, jadi betul ya? Iya. Nah, saat itu saya langsung polling ke pemasaran bahwa nanti ada Pak Sutomo dari kapal api mau beli kopi luwak. Hati-hati loh ya, harganya harus mahal lah itu. Nah, pada saat itu kejadian harga konvensional tahun 2005-2006 kopi itu sekitar 25-27 ribu. Ini harganya sudah sekitar 200.000 pada waktu itu. Tahun segitu harga kopi 25.000. Iya. Siapa? Iya. Itu kemudian terjadi transaksi. Tahun berikutnya dibeli lagi, produksinya juga sekitar
150. Akhirnya pada tahun ketiga saya berpikir saya harus nambah volume ini. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah ya menambah binatang luwak kan ya, kemudian menambah kerangkeng-kerangkeng yang ada tadi itu. Dan memang seni nih, ternyata binatang luwak itu juga aneh-aneh gampang memeliharanya. Pada saat dia ada kopi, tidak bisa dia makan di kopi terus, tapi dia harus disubstitusi dengan makanan yang lain. Karena mereka omnivora ya. Omnivora, jadi tidak kopi saja, tetapi harus ada selingan, dapur ayam, kemudian pisang dan sebagainya lah. Ini akhirnya menjadi suatu model. Akhirnya pada tahun 2005-2006-2007 itu harga kopinya itu naik menjadi $35. Pada waktu itu. Karena ada pasar. Dan Pak Sutomo pada waktu itu, aku gak punya Paris, Pak Kuat. Saya akan bikin kopi luwak seperti ini di lahan saya ada di Sulawesi. Tahun berikutnya laku $75. Itu. Nah, begitu laku $35 itu ada kebijakan dari direksi bahwa semua kebun kopi harus membuat kopi luwak baik Robusta maupun Arabica. Saya bilang pada waktu itu, nggak bisa Pak, pasar kopi luwak itu terbatas. Betul. Kalau semua kebun itu bikin kopi luwak, nanti turun stoknya banyak, akhirnya turun macam itu. Ya, akhirnya tetap polisi direksi seperti itu. Akhirnya pasar menjawab, Robusta walaupun dia pakai luwak, ternyata tidak bisa menambah harga. Tinggal Taruh di Arabica ini yang terus bertahan. Jadi 4 kebun Arabica itu dulu memproduksi kopi luwak semuanya. Harganya stabil pada saat itu ada di $75. Pada saat itu nilai dolar sekitar berapa ya itu ya? Sekitar 11-12 pada waktu itu. Seperti itulah. Dan terus berkembangnya waktu. Akhirnya Food Certified mengetahui itu bahwa PTP memelihara luwak, memproduksi kopi luwak tadi. Akhirnya bertentangan kan dengan sertifikasi tadi, katanya luwak yang di dipelihara itu melanggar asasi kehewanan. Akhirnya berpikirlah manajemen luwaknya kopi yang konvensionalnya, akhirnya konvensionalnya ya dikeliling. Karena kalau kalian volumenya banyak, ini sedikit ya tetap masih ini duit apanya. Akhirnya kopi luwaknya ditinggalkan pelan-pelan. Dan pada saat itu memang sempat heboh karena ya kopi luwak itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi dengan kopi luwak yang dibudidayakan ini dibandingkan dengan kopi luwak yang berasal dari hunting di hutan, itu beda rasanya. lebih enak. Lebih enak yang dibudidayakan. Karena apa? Yang dibudidayakan itu lebih higienis, fresh. Stationnya langsung ketemu kan ya, tidak terkontaminasi. Tapi kalau yang di kebun itu Berhari-hari bisa 3 bulan, 4 bulan, setahun baru ditemukan orang kan itu. Ya, Udah kena hujan, kecampuran tanah dan sebagainya, sehingga terkontaminasi lah rasanya. Jadi kopi luwak itu betul-betul luar biasa. Dan pembelinya pada saat itu yang banyak itu ya ini yang sekarang luwak wet cafe itu. Jadi itu hanya diproduksi skala kecil, ada di kafe. ya. Dengan hebohnya kopi luwak pada waktu itu, sehingga GTPN 12 pun juga membuat kafe yang namanya biar oleh tadi itu, karena mempunyai kekuatan kopi luwak tadi itu. Itu ceritanya. Jadi dulu base of excellence dari PTP lah dia bilang ya, Ya, itu kopi luwak ya, dan Maragogi ini tadi. ya ada lagi Blue Mountain. Blue Mountain. Jadi kopi-kopi itu adalah kopi-kopi jenis lama ya, tipika. Jadi kalau kayak Tapi tipikal ori apa turunan itu Pak? tipika ori. Jadi kan dulu Muslim itu kan
di dalam melakukan percobaan itu kan selalu tempatnya kan PDP, sehingga dia menanam berbagai macam varietas itu untuk plasma nutfahnya mereka, dan itu kita openi sampai sekarang, gitu. Jadi Matlukip itu sudah mulai di Kayumas itu ada 16 hektar, nggak tahu saya di Banjur ada berapa, kemudian ada Bumonten, nggak banyak, tapi itu masih merupakan varian yang memang bisa diandalkan untuk mengiringi produk-produk kopi Arabica yang itu. Oke, Pak, terakhir. Ya, Berarti dengan segala pengalaman Bapak yang ada di bidang hulu, berarti Bapak masih berkeyakinan bahwa ya bisnis di hulu itu masih oke lah ya. ya, Nah, terus pesannya Bapak untuk, ini kan juga banyak nih teman-teman yang berkajian dari hilir. Terus, aku nyoba main ke hulu dengan segala eksperimen mereka, dengan segala inovasi mereka yang sekarang prosesnya gak hanya wash dan natural kan. ya. Ada JM lah, ada anaerob lah, ada ya banyak hal lah dengan proses eksperimen mereka. Pesannya Bapak buat kita teman-teman yang di hilir pengen berinovasi proses ke depan dengan tujuan adalah ya nambah cita rasa, ya nambah added value, ya nambah price harga jual. Itu apa pesannya Bapak sebagai Bapak yang udah ekspor di Ulingan? Ya, jadi pesan saya pada yang muda-muda, ya, terutama yang bergerak di hilirisasi ya, apa itu pasca panen roasted, kemudian kopi bubuk, kafe, dan sebagainya itu juga jangan lupakan hulu. Jadi pengetahuan Anda selain hilir itu akan lebih lengkap kalau ditambahi dengan hulu, sehingga betul-betul nanti bisa menghargai bahwa kopi yang modelnya seperti itu ternyata untuk mendapatkan mutu yang baik itu waktunya sangat panjang, gitu ya. Jadi budidayanya aja seperti itu, petiknya seperti itu, belum nanti proses pengolahannya. Nah, nanti barangkali kita nanti bisa ngomong lagi lebih spesifik lagi, proses pengolahannya bagaimana yang benar. Ya itu ya, betul. Kemudian roastingnya bagaimana yang benar, kan itu. Jadi untuk menambah wawasan teman-teman yang masih belum menguasai hulu, saya melengkapi seperti kemudian tentunya belajar banyak tempat kan itu ya, banyak tempat betul. Jadi saya senang Admission ini salah satu kafe ya yang memang ada roastery-nya, sehingga diharapkan yang mengelola ini itu yang mengetahui ya. Nanti dalam suatu kesempatan barangkali bisa buat suatu event gathering atau studi banding ke kebun yang hulu, sehingga betul-betul lengkap lah pengetahuan, dan sama-sama mari kita meningkatkan kualitas kopi yang ada di Indonesia itu yang masih di urutan terbawah dalam hal kualitas kopi itu. Itu saya kira. Oke, makasih Bapak wakilnya saya datang ke sini untuk bincang-bincang sama kawan rumah di sini. Kalau kawan rumah bagi teman-teman yang masih belum paham nih, aku pengen main di hulu nih, atau Mas, Bapak ibuku keluarga aku punya lahan nih, aku pengen buat kopi, mungkin bisa lah Bapak Arif sebagai konsultan kopi sekarang kan Pak. Ya. Kemudian Bapak juga megang di PDP, kemudian ada beberapa proyek lain yang lagi jalan ya Pak. Kayak gitu, jadi makasih kawan rumah, nantikan perbincangan kita selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dengan aku di sini sebagai host kalian yang paling imut. Ya udah, makasih. Nah kawan rumah,